Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Sulfia Budiarti, NIM 2024-10-10-1037. Berasal dari kelas Sistem Basis Data C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum yang telah diberikan. Lakukan dan jelaskan clustering pada dataset MOL Customer CSF dengan ketentuan dan langkah-langkah sebagai berikut. Data processing. 1. Load dataset dan buang fitur yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. 2. Cek tipe data pada masing-masing fitur dan encoding bila diperlukan. 3. Cek data null dan data duplicate. 4. Handling misvalue dan handling duplicate data jika diperlukan. 5. Cek data outlier dengan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing fitur. 6. Handling outlier jika diperlukan. 7. Visualisasikan korelasi antar fitur dengan visualisasi heat map. 8. Normalisasikan data menggunakan normalisasi tertentu, bebas, bisa standar atau min-max. 9. Tampilkan scatter plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut. Pada modeling, 10 clusterlah dataset dengan nilai K3, 4, 5 dengan atribut annual income dan spending score 1-100. 11. Tampilkan scatter plot telah clustering dengan constraint masing-masing cluster. Dan yang terakhir, tentukan manakah terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, tugas-tugas yang telah diberikan, yang pertama yang harus dilakukan adalah import library untuk data processing. Nah, seperti ini. Kemudian, import Seaborn SNS. Import Seaborn alias dialiaskan sebagai SNS. Ini gunanya untuk memvisualisasikan data. Kemudian, import Matplotlib, Pyplot, SPLT. Ini Pyplot untuk memvisualisasikan data. Kemudian from scikit-learn cluster import k-means. Ini untuk menghitung k-means cluster. From scikit-learn processing import min-max scikit-learn gunanya untuk normalisasi data menggunakan min-max. From scikit-learn processing import label encoder. Ini untuk melabelkan data secara otomatis. Pada bagian processing, dfbdread CSF ini digunakan untuk membaca mol cluster CSF, membaca dari mol cluster CSF. Kemudian dfhead ini untuk menampilkan 5 data teratas sebagai sampel. Kemudian dfdrop cluster ID ini gunanya untuk menghapus kolom cluster ID karena tidak dibutuhkan. Kemudian dfhead gunanya untuk menampilkan 5 data teratas sebagai sampel. dfgenre label encoder fit transform genre dfgenre ini gunanya untuk encode data gender menjadi bentuk desimal agar mudah dalam processing. Kemudian printdf isna ini digunakan untuk menampilkan data yang nol. Kemudian print dfduplicate zoom ini untuk menampilkan data yang duplikat. SNS boxplot data df ini untuk memvisualisasikan data menggunakan boxplot. Income sama dengan df annual income ini digunakan untuk mengambil data outlier. Seperti yang sudah tertera, ini fungsinya untuk menghitung kuartil 1 atau 0,25. Ini untuk menghitung kuartil 3 atau 0,75, dan ini untuk menghitung hasil pengurangan Q3 dengan Q1. df income ini digunakan untuk mengganti data yang outlier. Seperti yang sudah tertera, ini gunanya untuk memvisualisasikan data menggunakan boxplot. SNS heatmap
Ini digunakan untuk menampilkan data secara heat map dengan uji korelasi. Min max sama dengan age, annual income, spending score. Ini digunakan sebagai list kolom untuk normalisasi. Sedangkan ini digunakan untuk normalisasi dengan min-max scalar dengan data list di atas. Data list ini. Kemudian ini digunakan untuk menampilkan hasil normalisasinya. Ini digunakan untuk menampilkan scatter plot dengan kombinasi 4 atribut. Kemudian ini adalah for C in combination, ini perulangan dari list kombinasi. Ini untuk menampilkan dari data X atau indeks ke-1 dan Y dari indeks kedua. Ini untuk menampilkan label untuk mempermudah pembacaan. Pada bagian modeling, model X sama dengan K-means ini gunanya untuk membuat objek dari K-means ke dalam variabel model. Cluster DFI-log ini untuk slicing data atribut untuk cluster yaitu annual income dan spending score. For K-in-range 3,6 ini iterasi nilai K3 sampai 5. Model N cluster K dan ini gunanya untuk membuat cluster dan melatih dari data atribut di atas. Ini gunanya untuk menampilkan scatter plot dan centroid masing-masing cluster. Dan ini seperti yang tertera, gunanya untuk membuat label. Dan yang terakhir, tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Yang terbaik adalah K yang bernilai 5. Kita run dari awal. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.